Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini, waktu zuhur ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Amin. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, ajaran Islam ini sangat mudah, rasional, dan ada kalanya bisa diterima oleh akal saat itu, ada kalanya memerlukan waktu, dan ada kalanya memang dia bukan konsumsi akal, tapi dia konsumsi iman. Ada ajaran Islam yang bisa diterima pada waktu itu langsung, seperti hal-hal ibadah, sholat, zakat, puasa. Begitu diperintahkan, itu bisa langsung dikerjakan. Tapi ada ajaran Islam yang dulu orang tidak menyadari betapa hebatnya, hanya sekedar diikut saja. Tapi pada akhirnya mereka betul-betul sadar bahwa setiap yang diperintahkan Allah itu pasti baik untuk manusia. Contoh yang paling sederhana seperti zikir. Dulu orang menganggap zikir itu ya sekedar ritual biasa, ibadah biasa, karena Allah menyuruh kita lakukan. Sholat demikian juga, karena Allah menyuruh kita lakukan. Tapi penelitian ilmiah kemudian membuktikan ternyata apa yang diperintahkan Allah itu memiliki manfaat yang luar biasa, atau dalam bahasa agama disebut dengan insaniyah. Dia sesuai dengan keinginan manusia. Saya pernah menceritakan ucapan zikir macam-macam. Ada yang berbentuk tahlil, la ilaha illallah. Ada yang berbentuk takbir, Allah Akbar. Ada yang berbentuk tasbih, subhanallah. Yang berbentuk istighfar, alhamdulillah. Profesor van der Heuvel, seseorang yang beragama Katolik di Belanda, pernah membuat penelitian tentang kata-kata yang ada kaitan dengan zikir. Kenapa Islam itu selalu menyuruh orang menyebut nama Allah? Apa dibalik itu semua?
Maka dia meminta beberapa orang di Belanda untuk selalu mengucapkan kata-kata zikir. Ketika dia bertanya kepada seorang ulama di sana, zikir itu apa? Ulama tadi menjawab seperti tadi, mengucapkan nama Allah, ada kalanya tasbih, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Dia pun terkejut, apa hebatnya menyebutkan nama Allah itu? Dia minta beberapa orang di Belanda itu untuk memperbanyak mengucapkan kata-kata Allah, Allah, Allah. Sebelum mengucapkan kata-kata Allah, dilakukan semacam screening di organ-organ pentingnya. Setelah beberapa bulan memperbanyak mengucapkan kata-kata Allah, diadakan screening kembali. Hasilnya menakjubkan. Menurut Profesor Van der Heuvel, setelah diteliti, ternyata ketika orang menyebut kata-kata Allah, ada 3 huruf yang mereka sebut, alif, lam, dan ha. Di saat mengucapkan kata-kata alif Allah, ada gerakan refleksologi dari lidah menuju otak yang fungsinya menenangkan otak. Ketika disebutkan huruf yang kedua, lam, Allah, Allah, ada gerakan refleksologi dari lidah menuju paru-paru yang fungsinya melapangkan saluran pernapasan. Ternyata ketika lidah berada di langit-langit, saraf-saraf yang ada di paru-paru itu lebih terbuka. Saya jadi teringat ketika saya masih kuliah dulu, saya kena penyakit asma. Kata orang asma itu tidak akan ada bisa sembuh. Setiap datang terpaksa pakai healer. Tapi akhirnya saya coba obat alternatif. Saya tengok-tengok di berita ada salah satu senam Cina yang namanya Wai Tangkung, itu bagus untuk asma. Saya cari di Kuala Lumpur di mana orang belajar Wai Tangkung. Saya pun ikut itu. Di antara gerak yang terakhir itu tangan dilebarkan, lidah diletakkan di langit-langit, kita berteriak. Saya tanya kepada Sinsi yang mengajar, kenapa macam itu? Ternyata jawabannya sama. Ketika lidah berada di langit-langit, waktu itu saraf-saraf paru-paru kita itu terbuka, sehingga saluran pernapasan bisa lebih baik. Yang ketiga, huruf H, Allah, Allah. Ketika orang mengucapkan huruf H, Allah, ada gerakan refleksologi dari lidah menuju jantung yang fungsinya menstabilkan detak jantung. Waktu disampaikan oleh para pakar yang diundang oleh Profesor Van der Heuvel tentang manfaat kata-kata zikir terhadap tubuh manusia, dia terkejut. Luar biasa sekali. Maknanya katanya, ketika orang menyebutkan kata-kata Allah saja, otaknya tenang, paru-parunya lapang, dan jantungnya berdetak stabil. Kata Profesor Van der Heuvel, orang seperti ini tidak akan pernah terkena penyakit jiwa. Salah seorang dokter yang beragama Islam di Belanda pada waktu itu ngomong dengan Van der Heuvel, Profesor Van der Heuvel, inilah yang dikatakan Tuhan kami dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, jiwa akan menjadi tenang. Saya pernah bertanya ke salah seorang dokter jantung ketika ceramah di Kuala Lumpur, apa betul itu? Ada kontak dari lidah ke jantung. Dia bilang tidak ada itu Ustaz. Tapi lama-lama dia termenung, mungkin ada Ustaz. Kenapa? Sebab obat penyakit jantung itu selalu diletakkan di bawah lidah. Kalaulah tidak ada hubungannya, tentu tidak mungkin diletakkan di bawah lidah.
Tapi kita tidak berbicara dari aspek tersebut. Yang ingin kita bicarakan, seringkali perintah Allah itu dulu kita terima begitu saja, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Itu baru zikir. Lain lagi dengan puasa, lain lagi dengan sholat, lain lagi dengan yang lain-lain. Akhirnya ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, yakinlah bahwa setiap perintah itu pasti baik untuk manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.